Malam itu, 12 Oktober 2002, kawasan wisata di Pulau Bali dipenuhi wisatawan dari berbagai negara. Musik berdentum dari klub malam, tawa dan canda terdengar di sepanjang jalan Legian Kuta. Namun dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Ledakan dahsyat mengguncang Bali, api membumbung tinggi ke langit malam, bangunan runtuh, kendaraan terbakar, dan ratusan orang menjadi korban. Tragedi itu kemudian dikenal sebagai salah satu serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Di balik peristiwa tersebut muncul satu nama yang menjadi sorotan dunia. Nama itu adalah Imam Samudra. Siapakah sebenarnya Imam Samudra? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga terlibat dalam aksi teror yang menewaskan ratusan orang? Dan bagaimana akhir hidup pria yang pernah menjadi buronan internasional ini? Inilah kisah lengkap Imam Samudra. Imam Samudra lahir dengan nama Abdul Aziz di Serang, Banten pada tahun 1970. Ia tumbuh di lingkungan yang sederhana. Seperti anak-anak lainnya, ia menjalani kehidupan biasa dan mendapatkan pendidikan agama sejak usia muda. Memasuki masa remaja, Imam dikenal sebagai sosok yang aktif mempelajari ajaran Islam. Ketertarikannya terhadap berbagai isu yang terjadi di dunia Islam semakin besar seiring bertambahnya usia. Pada era 1980-an hingga 1990-an, berbagai konflik bersenjata yang melibatkan kelompok muslim di beberapa negara menjadi perhatian banyak kalangan. Berita mengenai perang dan penderitaan umat Islam di berbagai wilayah turut memengaruhi cara pandangnya terhadap dunia. Dalam perjalanan hidupnya, Imam kemudian mulai berhubungan dengan jaringan yang memiliki pandangan radikal. Hubungan tersebut menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupannya. Pada awal tahun 1990-an, Imam Samudra diketahui pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara di Asia Tenggara. Di periode inilah ia mulai berinteraksi dengan individu-individu yang terhubung dengan kelompok militan internasional. Ia juga disebut pernah mengikuti pelatihan militer di Afghanistan, negara yang saat itu menjadi tempat berkumpulnya berbagai kelompok pejuang dari banyak negara. Di sana, Imam mempelajari berbagai keterampilan militer, mulai dari penggunaan senjata hingga perakitan bahan peledak. Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinannya terhadap ideologi yang dianutnya. Sekembalinya ke Asia Tenggara, Imam menjadi bagian dari jaringan yang kemudian dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Kelompok ini memiliki tujuan mendirikan negara Islam di kawasan Asia Tenggara dan dianggap bertanggung jawab atas sejumlah aksi teror di berbagai negara. Menjelang tahun 2002, jaringan teroris mulai merancang sebuah serangan besar. Target yang dipilih adalah kawasan wisata Bali yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Menurut hasil penyelidikan, Imam Samudra berperan penting dalam perencanaan dan koordinasi operasi tersebut. Ia bekerja bersama beberapa tokoh lain seperti Amrozi, Ali Gufron, dan sejumlah anggota jaringan lainnya. Mereka melakukan survei lokasi, menyiapkan kendaraan, hingga merakit bom berkekuatan sangat besar. Bom tersebut dirancang untuk menghasilkan ledakan yang mampu menghancurkan area luas dan menimbulkan korban sebanyak mungkin. Persiapan berlangsung secara rahasia selama berbulan-bulan. Tidak banyak orang yang mengetahui rencana mengerikan yang sedang disusun. Pada malam Sabtu, 12 Oktober 2002, rencana itu akhirnya dijalankan. Ledakan pertama terjadi di sebuah bar di kawasan Kuta. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil berisi bom meledak di depan klub malam Sari Club. Ledakan kedua jauh lebih dahsyat, api raksasa langsung melalap bangunan di sekitarnya. Gelombang kejut menghancurkan kaca-kaca bangunan hingga radius yang cukup jauh. Orang-orang berlarian dalam kepanikan. Sebagian berusaha menyelamatkan diri, sementara yang lain berusaha menolong korban yang terluka. Tragedi itu menewaskan 202 orang dari lebih dari 20 negara dan melukai ratusan lainnya. Peristiwa tersebut segera menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia memasuki masa berkabung yang mendalam. Setelah serangan terjadi, aparat keamanan Indonesia melakukan penyelidikan besar-besaran. Tim investigasi bekerja siang dan malam untuk mengungkap para pelaku. Berbagai bukti berhasil dikumpulkan dari lokasi ledakan. Penyelidikan akhirnya mengarah pada jaringan teroris yang terorganisasi. Satu persatu pelaku mulai ditangkap. Nama Imam Samudra muncul sebagai salah satu tokoh utama yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan. Ia kemudian menjadi buronan yang dicari oleh aparat keamanan. Perburuan berlangsung selama beberapa minggu. Akhirnya pada November 2002, Imam Samudra berhasil ditangkap di Pelabuhan Merak, Banten. Penangkapannya menjadi berita utama di berbagai media internasional.
Banyak pihak berharap proses hukum dapat segera mengungkap seluruh fakta di balik tragedi bom Bali. Setelah ditangkap, Imam Samudra menjalani proses hukum yang panjang. Persidangannya dipantau oleh media dari berbagai negara. Dalam persidangan, jaksa memaparkan berbagai bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan bom Bali. Bukti tersebut mencakup kesaksian para saksi, dokumen, hingga hubungan dengan anggota jaringan lainnya. Meski demikian, Imam Samudra tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Ia bahkan secara terbuka mengakui keterlibatannya dan mempertahankan keyakinannya. Sikap tersebut menimbulkan kontroversi dan kemarahan banyak pihak, terutama keluarga korban. Setelah melalui serangkaian sidang, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Imam Samudra. Putusan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai proses hukum berikutnya. Selama berada di penjara, Imam Samudra menulis beberapa buku dan menyampaikan berbagai pandangannya. Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah kemampuannya memanfaatkan teknologi dan internet untuk menyebarkan ide-idenya. Aparat keamanan terus mengawasi aktivitasnya selama masa penahanan. Sementara itu, perdebatan mengenai hukuman mati kembali muncul di masyarakat. Ada yang mendukung karena menganggap kejahatan yang dilakukan sangat berat. Namun ada pula yang menolak hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia. Terlepas dari perdebatan tersebut, keputusan hukum terhadap Imam Samudra tetap berlaku. Pada tanggal 9 November 2008, Imam Samudra dieksekusi bersama 2 terpidana bom Bali lainnya. Eksekusi dilaksanakan di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Berakhir sudah perjalanan hidup salah satu pelaku teror paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Meski demikian, dampak dari aksi yang dilakukannya masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Bom Bali tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga mengubah kebijakan keamanan Indonesia. Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan terorisme dan membentuk berbagai strategi untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Hingga hari ini, bom Bali tetap dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa paham ekstremisme dan kekerasan dapat membawa kehancuran yang luar biasa. Ratusan nyawa melayang, ribuan keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan sebuah pulau yang dikenal karena keindahannya berubah menjadi saksi salah satu tragedi terbesar abad ke-21. Nama Imam Samudra akan selalu tercatat dalam sejarah, bukan karena prestasi, melainkan karena keterlibatannya dalam aksi yang membawa penderitaan bagi begitu banyak orang. Apakah tragedi bom Bali telah memberikan pelajaran penting tentang bahaya radikalisme dan terorisme? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.